Hello guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. SUV ladder frame merupakan salah satu segmen yang menjadi favorit orang Indonesia. Dan salah satunya ada mobil yang seperti di samping kami ini. Yes, Mitsubishi Pajero Sport. Setelah mendapat penyegaran di 2024 ini, kami jadi penasaran apa sih yang membuat mobil ini tuh masih menjadi mobil favorit orang Indonesia. Padahal sekarang standar emisinya sudah naik menjadi Euro 4. So tanpa berlama-lama, ini dia 5 kelebihan dan juga 5 kekurangan dari Mitsubishi Pajero Sport. Ya, di video kali ini kami ingin ngebahas kelebihan dan kekurangan dari mobil yang di samping kami, yaitu Mitsubishi Pajero Sport, supaya videonya fair ya. Jadi kami cover both sides-nya, dari positifnya dan juga negatifnya. Tapi di video kali ini kami akan memulai dari kekurangannya dulu, karena memang supaya kelihatan beda ya. Kalau biasanya sebelumnya kami mulai dari kelebihannya, baru kekurangannya. Tapi kalau di video ini, kita akan mulai dari kekurangannya terlebih dahulu, baru kita bahas kelebihannya. Kekurangan yang pertama yaitu pada desainnya ya. Sebenarnya desainnya ini nggak jelek gitu ya. Cuma memang sudah kelihatan aging aja ya. Jadi memang basis desainnya ini udah dari 2016. Nah kalau dihitung 2016-2024 berarti udah sekitar 8 tahunan ya. Walaupun memang secara lakukan ada beda sedikit di grillnya. Kalau yang awal-awal tuh kan 2016 sampai 2020. Dia grillnya tuh kelihatan seperti membulat gitu ya. Kalau di sini tuh udah mengotak jadi ya kelihatan lebih gagah aja gitu ya. Terus juga untuk 2024 dia punya perubahan sedikit ya. Untuk grillnya dia sekarang warnanya udah piano black finish dan juga ada chrome dan juga ada silvernya juga. Terus untuk velgnya dia berubah spoke-nya. Jadi sekarang pakai two-tone color. Terus incinya juga masih sama di 18 inci dan bannya juga masih sama di 265/60 R18. Untuk desain belakangnya sendiri dia ya bukan selera semua orang ya, tapi memang bagusnya dia punya karakter ya di desain belakangnya. Jadi kalau kita ngeliat di jalan langsung kelihatan, wah ini Mitsubishi Pajero Sport ya. Tapi nggak sedikit juga orang yang urung memilih mobil Pajero Sport ini, memilih mobil ini karena ngelihat desain belakangnya ya. Karena memang garisnya yang seperti teardrop itu kurang kurang sesuai sama selera orang Indonesia. Tapi memang plusnya dia punya karakter tersendiri sih. Terus perubahan di 2024 ini juga di belakangnya sudah ada di diffusernya dia ada perubahan warna sedikit seperti warna silver gitu ya. Tapi overall desainnya masih sama seperti yang facelift pertama di 2021 ya. Walaupun memang lampu belakangnya sudah mengalami perubahan dibandingkan dengan yang pertama kali keluar di 2016, jadinya untuk teardropnya itu tidak sepanjang ketika waktu keluar di 2016. Ya, memang desain relatif sih, tapi jujur menurut kami perubahannya ini bukan membuat mobil ini menjadi yang tergantung di kelasnya, tapi hanya menjadi fresh aja. Jadi menurut kami untuk masalah desain itu masih menjadi salah satu kekurangan dari Mitsubishi Pajero Sport ini. Kekurangan yang kedua yaitu pada entertainment sistemnya atau fitur entertainmentnya. Ya memang secara desain dia bagus banget ya, dia kelihatannya integrated dibandingkan dengan rival-rivalnya yang kelihatannya aftermarket gitu ya. Tapi secara ukuran dia biasa aja, ada di 8 inci dan fiturnya juga ada Android Auto dan juga Apple CarPlay secara wired. Tapi layanan-layanan streaming seperti Netflix, Disney Hotstars, RCTI Plus gitu ya, itu masih absen di head unitnya ini. Sementara untuk rival-rivalnya, terutama rival terberatnya yang dari brand sebelah gitu ya, itu udah ada fitur tersebut ya. Jadi ya kelihatan outdated meskipun konektivitas smartphone-nya dia cukup ya, ada Apple CarPlay, Android Auto dan juga Miracast tadi seperti gue bilang. Ya tapi untuk secara teknologi advance-nya masih kurang. Untuk teknologi advance-nya masih kurang. Jadinya kita berharap untuk nantinya mungkin kalau bisa facelift lagi atau mungkin nantinya all new ini bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Dan terus head unitnya juga ya belum support pengaturan mobil di sini. Jadi ini benar-benar untuk ketujuan hiburan aja, nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Terus juga untuk suaranya, kualitas suaranya juga masih sama dengan Pajero yang keluar pada 2016, yang dimana itu bukan yang terbaik ya. Kekurangan yang ketiga yaitu tidak ada fitur power backdoor pada varian Dakarnya. Jadi
Ya ini agak disayangkan sih, waktu facelift, kita mendengar facelift, kita berharap kalau misalnya varian Dakar ini sudah dilengkapi dengan power backdoor, tapi ternyata enggak. Untuk varian power backdoor, untuk fitur power backdoor itu hanya ada di varian Ultimate dan juga Ultimate 4x4. Padahal pesaingnya yang terberat itu dari varian yang paling bawah aja, tidak termasuk, maksudnya yang sama-sama mesinnya 2800 ya, itu untuk power backdoor-nya dia sudah disematkan di mobilnya. Jadi tidak harus membeli tipe yang mungkin agak lebih mahal untuk mendapatkan fitur tersebut. Ya tapi di Pajero Sport ini kalian harus menambah sekitar 50 jutaan untuk mendapatkan fitur power backdoor itu. Jadi kalau misalnya untuk varian Dakar ini, kalau misalnya mau buka bagasinya masih manual seperti ini. Ya lebih cepat sih naiknya, cuma ya memang agak menyulitkan untuk kalian misalnya lagi bawa barang banyak, atau misalnya mau ngebuka bagasi dari jauh ya, misalnya mau nyuruh orang ngambil barang sesuatu di sini gitu ya, kalian harus bawa kuncinya dan mendekat ke mobilnya. Kekurangan yang keempat yaitu pada handlingnya. Ya seperti kita tahu, dari dulu Pajero Sport punya set suspensi yang cenderung empuk ya jika dibandingkan dengan rivalnya ya. Jadinya kalau misalnya kita mau zigzag kayak gini nih ya, misalnya ini ada jalan kosong, kita zigzag aja gitu ya. Tuh, body roll-nya jadi kerasa banget. Jadi ini punya dampak negatif juga di samping kenyamanan. Ya misalnya kita bawa penumpang gitu ya, jadinya penumpangnya jadi kurang nyaman, dan kita sebagai pengemudi pun kalau misalnya manuver jadi kurang pede jika menggunakan Mitsubishi Pajero Sport ini, karena memang secara ground clearance dia tinggi dan secara handling dia cukup limbung jika dibandingkan dengan rivalnya. Kekurangan yang kelima yaitu pada performanya. Ya secara figur dia bukan yang underpowered ya, tenaganya cukup melimpah di 181 PS dan torsinya di 430 Nm. Ya agak disayangkan sih, karena memang dari dulu Mitsubishi Pajero Sport itu terkenal dengan performanya, sekarang sudah dilampaui oleh rivalnya. Padahal di situ performa merupakan salah satu strong point dari Mitsubishi Pajero Sport ini dulu ya. Tapi sekarang nggak ada salahnya kita coba dulu tes akselerasinya untuk membuktikan apakah di 2024 ini dia nggak cuma facelift aja, tapi untuk tenaga mesinnya juga ditweak. Sekarang kita coba. Ya sekarang kita udah nemu jalan kosong, jadi langsung kita tes aja akselerasinya ya. Pertama kita matiin AC dulu. Dia nggak ada drive mode, jadinya kita biarkan SED saja. Matiin traction control ya. Ya udah mati traction controlnya. Tahan gas sama rem dan go! Wow, di awal dia masih galak kayak yang lama ya. Ya, sekarang udah 80, 90, dan ya 100. Ya, ternyata untuk figur akselerasinya dia masih sama ya dengan yang lama. Dia ada di 10,5 detik ya. Jadinya ya sebenarnya secara performa tidak ada perubahan yang berarti dari mobil ini. Tapi tadi kita merasa memang Pajero Sport ini ngejar banget di putaran bawah ya. Beda sama rivalnya yang ngejar di putaran atas. Dan waktu itu di CVT World terbukti kelebihan yang pertama yaitu pada kenyamanannya ya. Ya, kita sekarang lagi di daerah peak dan kita lagi lewati jalanan cornblock ya. Di sini kita bisa merasakan kalau Mitsubishi Pajero Sport ini punya suspensi yang nyaman, karena memang travel suspensi yang cukup panjang. Jadi ya kalau misalnya ada jalanan yang kurang rata seperti ini, bisa diredam dengan sangat baik oleh suspensinya. Terus kita juga tadi sempat ngelewatin patahan peak, dia juga nggak berasa ajrut-ajrutan ya, karena sekali lagi tertolong sama travel suspensi yang cukup panjang, jadi dia nggak berasa harsh. Dan ini punya poin plus juga untuk kenyamanannya. Dan bahkan waktu itu kami pernah membandingkan dengan salah satu SUV monokok yang terbaru keluar di Indonesia ya. Dan kami waktu itu pernah membandingkan dengan salah satu SUV terbaru di Indonesia yang keluar pada 2024, dan kami merasa bantingan Mitsubishi Pajero Sport ini masih lebih acceptable jika dibandingkan dengan SUV tersebut. Padahal SUV tersebut punya basis monokok yang dimana itu terkenal lebih nyaman jika dibandingkan dengan SUV ladder frame seperti ini. Jadi bisa kami bilang, kenyamanan adalah salah satu strong point dari Mitsubishi Pajero Sport. Kelebihan yang kedua yaitu ada pada sistem ADAS dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini. Ya, kalau dulu kalian kalau misalnya ingin menikmati Pajero Sport dengan fitur ADAS ya, kalian harus beli yang Ultimate, which is itu harganya cukup jauh jika dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang ini ya. Tapi ketika 2024 ini, di samping facelift, fitur ADAS-nya juga disematkan di Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini.
Sebut saja seperti adaptive cruise control sudah hadir di Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 ini, terus juga forward collision mitigation juga sudah ada, terus juga ultrasonic mixed acceleration mitigation system sudah ada di mobil ini. Jadi ya kalau misalnya kalian di lampu merah dan nggak sengaja ketekan pedal gas, mobil ini akan ngerem dengan sendirinya. Itu juga forward collision mitigation, misalnya kalian lagi meleng gitu, tiba-tiba di depan ada mobil Mitsubishi Pajero Sport ini akan mengerem dengan sendirinya. Dan juga adaptive cruise control yang kecepatannya bisa menyesuaikan dengan mobil di depannya. Jadinya yang dimana sistem tersebut sangat terpakai di jalanan Indonesia yang kecepatannya tidak konsisten ya. Kadang jalan depannya kosong, tiba-tiba di depan padat, mau nggak mau kalian harus ngerem ya, dan ada fitur cruise control langsung mati dengan sendirinya, jadinya kurang berguna. Sementara kalau fitur adaptive cruise control seperti ini jauh lebih berguna jika dibandingkan cruise control biasa. Kelebihan yang ketiga yaitu adanya instrumen yang full digital pada the new Pajero Sport ini. Ya, ukurannya 8 inci dan ini sama persis dengan dipakai yang di X-Force ya, cuma animasinya pasti diganti dengan animasi Pajero Sport ya. Permainan animasinya bagus banget, dia resolusinya tinggi, tapi memang sayangnya kalau misalnya terkena sinar matahari dia langsung kelihatan redupnya. Tapi nggak apa-apa, karena jujur ini permainannya bagus, resolusinya juga oke, dan informasi yang ditampilkan pun sangat informatif. Salah satunya adalah tire pressure monitoring system ya, karena dia menggunakan instrumen cluster baru sekarang jadi ada fitur tire pressure monitoring system. Terus tampilannya juga bisa dipilih sesuai preferensi kalian seperti ini ya, dan ya ini salah satu penyegaran juga yang cukup, menurut kami cukup signifikan ya, karena memang ini kelihatan banget bedanya, dan salah satunya di kelasnya karena pesaingnya pun dia masih pakai speedometer analog. Kelebihan yang keempat yaitu ada sunroof pada new Pajero Sport ini. Ya, dari dulu terkenal ya Pajero Sport tuh punya sunroof, dari yang lama pun juga udah pakai ya. Tapi sayangnya memang ini hanya di tipe Dakar aja, yang Ultimate justru nggak dipasang fitur sunroof ya. Mungkin itu yang bikin varian Ultimate itu tidak selaku varian Dakarnya ini, karena memang fitur ini salah satu fitur yang sangat menarik minat masyarakat Indonesia ya, dan rival abadinya itu sampai facelift 2024 nggak dipasang fitur sunroof ini. Ya, mungkin kalian bisa mempertimbangkan new Pajero Sport ini kalau kalian pengen kabin lebih spacious ya. Sekarang kita buka nih, tuh kelihatan ya, jadi lebih terang, kabinnya lebih spacious juga, dan kalau misalnya selfie di Instagram gitu sama pasangan kalian, itu bisa menaikkan status sosial kalian. Oke, kelebihan yang kelima yaitu pada jaringan dealernya. Ya, seperti kita tahu ya, Mitsubishi itu banyak banget jaringan dealernya dari Sabang sampai Merauke. Ya, salah satunya di Dipo Golf Island Pantai Indah Kapuk ini yang bangunannya cukup besar ya. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita ngobrolnya sendiri aja. Kita harus ngobrol sama orang dalamnya juga. Ya, Bu, silakan. Ya Bu, selamat sore. Sore, Bang. Apa kabar? Ya. Boleh Bu memperkenalkan diri? Oh iya, selamat sore. Nama saya Yeni. Saya BM Dipo Golf Island Peak. Terima kasih banyak ya Bang, sudah hadir di dealer kami. Sama-sama Bu. Iya. Ini dealernya besar banget ya Bu ya? Iya. Besar banget. Alhamdulillah kebetulan kita juga terbesar di Asia Tenggara ya. Terbesar di Asia Tenggara, luar biasa nih. Pastinya punya standar pelayanan tertentu dong Bu. Kalau boleh tahu standar pelayanan di Mitsubishi Dipo Golf Island Pantai Indah Kapuk ini seperti apa Bu? Ya, kita melayani 3S, jadi sales, service, dan spare part. Oh, jadi sales. kita semuanya komplit ada semua di sini. Wah, keren ya Bu ya. Maksudnya seperti one stop solution ya. Saya bisa beli mobil di sini, terus juga waktu service saya juga nggak perlu cari jauh-jauh, tinggal di tempat saya beli aja gitu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi semua kami bisa melayani semua untuk kebutuhan konsumen. Wah, keren banget. Terus juga misalnya mungkin mobil Mitsubishi yang udah berumur bisa juga Bu masuk ke sini Bu? Bisa semuanya kami layanin semuanya. Oh, semuanya dilayanin ya? Semua kami layanin. Keren banget. Ya. Terus ini Bu, kalau misalnya orang yang mau ngerasain nih mobil Mitsubishi di sini Bu, iya. Bisa tukar tambah nggak Bu di sini Bu? Wah, kita bisa tukar tambah semuanya. Oh, bahkan ya? bukan hanya merek Mitsubishi Bang, tapi kita semua merek kita terima. Semua merek kita terima. Wah. Asal harganya cocok. Tapi yang jelas dengan kondisi bagus kita juga harganya juga tinggi kita. Kondisi bagus, harga bagus gitu ya Bu? Harga bagus. Pokoknya kita Keren harus semuanya memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi benar-benar kita mau beli pun juga dimudahkan karena ada mekanisme tukar tambah tadi ya Bu ya? Betul, jadi customer tinggal duduk manis, kita tinggal yang beresin semuanya.
Oh, keren banget, ini benar-benar. Nah, di sini juga saya lihat tadi pas masuk dealer ini ada line up semua Mitsubishi, ada dari X-Force, Xpander Cross, Xpander, dan Mitsubishi Pajero Sport ini, Bu ya. Sport. Tapi kan di video ini kita fokus nih sama Pajero Sport, Bu. Ya, Dan berhubung akhir tahun nih, pasti banyak promo dong, Bu. Wah, ini pokoknya banyak banget bulan Desember ini. Oh, banyak banget ya, Bu. Iya. Boleh nggak, Bu, Jadi- di-spill ke penonton, Bu? Boleh. Nah. Kebetulan dalam rangka juga mau Natal, mau tahun baru, jadi Desember ini kita siapkan untuk bunga 0%, Bang. Bunga Jadi 0%, Kita ada, jadi- betul, pakai di Postar Finance. Wah, keren Ya. banget. Jadi mau ambil cash sama ambil kredit, keluar duitnya sama aja ya, Bu ya? Sama aja. Wah, keren banget. Jadi mendingan dia ngambil yang 0%. 0% ya, Bu ya? Ya, Kenapa tuh, artinya Bu? tidak ada Udah- bunganya juga. Nah, benefitnya ada. Jadi kebetulan 0% kan nggak pakai bunga. Betul. Nah, kebetulan customer juga kalau untuk ngambil di Postar Finance, customer juga mendapatkan cashback 10 juta. dari Cashback di Postar 10 juta. Finance. Betul. Wah, keren. Cashbacknya ya. juga bisa dipakai buat nambah DP nggak, Bu? Bisa banget. Keren banget. Udah 0%, di-provide lagi 10 juta buat DP-nya. Betul. Wah, Khusus gila. Pajero Sport. Khusus nih, Pajero Bang. Sport ya. Betul. Pembelian di bulan Desember ini kan, Bu? Bulan Desember ini. Wah, keren, Ayo keren, buruan keren. ya. Ambil ke Dipopik. Oke, nah ngomongin DP Langsung. nih, Bu. Oke. Pasti DP-nya berapa nih, Bu? Kasih yang DP-nya murah lah. Ya, Kasih paling yang murah rendah lah. dari 10 sampai 15% kita siapkan. Oh ya, kalau boleh tahu, ini harganya berapa, Bu? Untuk on the road nih? Ya, ini on the road sebelum diskon, harga OTR-nya Dakar 4x2 653, Bang. 653 dengan DP bisa 10% ya, Bu? 10%. Berarti- Dan proses cepat. Oh, proses cepat ya, Bu? Prosesnya cepat. Berarti sekitar 65,3 juta udah bisa bawa pulang Mitsubishi bawa Pajero pulang Sport mobil Dakar ya. terbaru ini ya. Betul. Wah, keren banget. Nah, Dengan proses yang mudah ya, Bang ya. Yang jelas. pasti dibantuin terus dong, Betul. dikawal terus dong. Mudah Wah, pokoknya. keren banget, keren Iya. banget. Terus cicilannya berapa, Bu? Kalau boleh tahu? Ya, kurang lebih 13 jutaan lah ya. 13 jutaan. 13 juta sekian lah Ya. gitu ya. Let's say biasanya yang pakai Pajero Sport ini kan biasanya managerial level ya, yang gajinya tuh minimal 20 jutaan. Betul. Berarti kalau misalnya bayar 13 juta masih ada sisa 7 juta. Iya, masih ada 7 Keren juta. banget. Jadi misalnya kalian ini level manajerial mau pakai Pajero Sport, ngerasain Pajero Sport terbaru ini yang udah ditambah ADAS, kalian cukup bayar 65,3 juta aja dan cicilannya nggak nyampe 15 jutaan. Betul. Cuma tadi berapa, Bu? 13 juta sekian. 13 juta sekian. Tapi kalau untuk misalnya ya. diskon, hubungin langsung ya, Bu Iya, ya. nanti langsung dengan saya ya, dengan marketing kami nanti Siap, siap nanti layani semuanya. ya, nomornya kita taruh di deskripsi Ya, pastinya. Nah, Terima kasih selain tadi DP ringan, bunga 0%, Ya. ada benefit lagi nggak, Bu, kalau beli di Dipo Golf Pantai Indah Kapuk ini? Ya, kita juga ada merchandise nanti dari kami juga. Pasti Wah, kita siapkan khusus customer spesial. Weh, keren Jadi nanti banget. hadiah spesial juga dari kami. Keren banget. Terus selain itu ada apa lagi, Bu? Kita juga sama untuk pembelian untuk Pajero Sportnya, kami juga menyiapkan paket Smart Silver. Wah, kayak apa tuh, Bu? Nah, itu customer udah siapkan langsung dapat jasa dan perawatan sampai 50.000 km atau 4 tahun. Oh, jadi sampai Iya. 50.000 km atau 4 tahun 4 cukup tahun. pikirin isi solarnya aja? Iya, tinggal isi solarnya saja. Wah. Iya, enak banget ya. Enak banget, apalagi Jadi semua mobil ditanggung sama iya. Mitsubishi. Wah, keren banget. Apalagi yang pakai Pajero Sport ini biasanya tuh suka melalang buana, Bu. Kilometernya gondrong semua biasanya, Bu. Iya, betul. Iya. Tapi bener loh, kalau orang punya Pajero ini cuma tambahan aja. Purna jual secondnya itu juga sangat tinggi. Betul. Iya, bener banget. Ini sudah terbukti resale value-nya sangat bagus. Kalau untuk Saya juga suka lihat di marketplace, kayak ya bedanya cuma berapa persen lah dari harga barunya gitu loh. Betul. Dan itu masih banyak yang beli gitu. banyak yang beli, peminatnya itu luar biasa. Oke, CVTs, itu aja kekurangan dan kelebihan dari the new Mitsubishi Pajero Sport ini. Ya, bisa kami simpulkan mobil ini memang sangat melekat banget di hati orang Indonesia ya, karena memang keberadaannya yang benar-benar bisa menjawab kebutuhan orang Indonesia dari performanya, akomodasinya, dan juga pastinya ruggedness dari mobil ini, karena memang mobil ini basisnya masih pakai leather frame. Ditambah lagi di 2024 ini dia ditambahkan ADAS berupa Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation, dan Ultrasonic Mixed Acceleration Mitigation. Jadinya semuanya udah the whole package lah di mobil ini. Tapi memang namanya mobil nggak luput dari kekurangan. Nah, apakah kalian bisa menerima kekurangan tersebut? Tulis di kolom komentar dan pilihan pastinya balik di tangan kalian. Oke, CVT, sekian video review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ
Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang CVTs, baca berita tidak hanya bisa melalui website kami saja. Dan sekarang CVTs, untuk membaca berita tidak hanya bisa melalui Instagram kami saja, tapi kalian bisa membacanya di website kami cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk meminang Mitsubishi Pajero Sport ini atau line up Mitsubishi lainnya, kalian bisa langsung datang ke Mitsubishi Gulf Island Pantai Indah Kapuk dan pastinya kalian bisa mendapatkan penawaran menarik. Tapi kalau misalnya kalian mungkin susah datang ke sini, kalian bisa kontak tim kami dan pastinya kami akan menghubungkan ke Mitsubishi Gulf Island Pantai Indah Kapuk ini. Dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik karena memang udah didukung banget nih sama Dipo Golf, karena udah dukung banget sih sama Mitsubishi Gulf Island Peak Dipo ini. Karena memang pelayanannya oke banget. Oke CVTs, gue Pas Tobing, pamit dulu.